Konten YouTube Ayu Efrita Dewi nggak boleh di subscribe, nggak berfaedah. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini saya mau berbagi ilmu lagi tentang KDRT. Kali ini kita mau bicara tentang hak-hak terhadap korban tindak pidana KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Itu terdapat di dalam pasal 10. Nah, jadi guys, sebelum anda semua, rekan-rekan semua menonton video ini, ada baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu. Oke ya guys. Oke, yang pertama kita akan bicara tentang perlindungan dari pihak keluarga. Jadi ada perlindungan dari pihak keluarga untuk korban KDRT. Lalu yang kedua, selain keluarga ada juga polisi. Setelah itu ada kejaksaan, kemudian ada pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Nah, itu semua dilakukan pada saat kejadian atau setelah kejadian. Jadi bisa dilakukan secara sementara waktu gitu ya, atau memang sudah memiliki ketetapan atau perintah daripada pengadilan untuk melakukan perlindungan terhadap si korban. Oh ya guys, saya di sini nggak sendirian, tapi ditemani oleh seekor kucing. Iya, seekor ya namanya ya. Ya, Utin. Nah, jadi guys, kata Utin, untuk mendapatkan perlindungan kita harus bicara kepada orang terdekat. Kalau seandainya orang terdekat tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita. Jadi, aduh sakit. Jadi, kalau jangan Utin. Jadi, kalau misalkan kita sudah diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tangga, maka sebaiknya cepatlah melapor, baik itu kepada pihak yang berwajib atau kepada penasihat hukum, atau mungkin kepada keluarga terdekat kita. Nah, yang kedua, itu ada pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Terus yang kalau kita bilang sesuai kebutuhan medis itu adalah kalau memang dia dibutuhkan seorang psikolog atau psikiater, atau mungkin ada bagian tubuhnya yang memang dirasakan butuh pertolongan daripada kebutuhan medis tadi. Misalkan mukanya lebam, kakinya patah, tangannya juga patah. Nah, itu mungkin bisa dibantu kepada bagian medis gitu ya. Terus penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Jadi di sini identitas korban itu sangat-sangat dirahasiakan. Karena memang kalau misalkan tindak pidana yang berhubungan dengan seperti ini atau keluarga, anak, itu biasanya identitas itu dirahasiakan. Lalu yang keberapa sih, Tin? Yang keempat ya. Yang keempat itu ada pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum. Aduh, jangan dong. Jadi guys, Utin ini tanggal 17 nanti ulang tahun, ulang bulan. Jangan lupa ya guys, dikasih ucapan dan juga kado. Nah, yang keempat tadi apa? Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi guys, jadi di sini itu untuk bantuan hukum yang diberikan itu dari proses awal, tengah, hingga akhir. Jadi dari proses konsultasi, dari proses penyidikan di kepolisian, terus dari proses penyidikan di kejaksaan, terus kemudian dari proses pengadilan juga. Nah, jadi itu proses dalam bentuk bantuan hukum. Jadi guys,
kita menjelaskan atau sharing-sharing tentang KDRT, tapi kita juga bisa sharing-sharing sama Utin ya guys. Nah, yang kelima itu adalah pelayanan bimbingan rohani. Jadi pelayanan bimbingan rohani ini bisa sama dengan kebutuhan medis, tapi dia lebih kepada mental. Kalau rohani ini kepada spiritual. Nah, spiritual. Tapi kalau kebutuhan medis tadi itu bisa jadi kepada mental maupun psikis, mental maupun fisik gitu. Nah, jadi dari lima hak korban tersebut itu wajib sekali untuk diberikan pada korban tindak pidana KDRT. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi ada 5 hak korban tindak pidana KDRT. Jadi jangan sungkan, jangan takut untuk melaporkan kalau memang ada kejadian atau tindak pidana KDRT di lingkungan sekitar kita. Tapi memang kita tidak bisa melaporkan secara langsung. Mungkin kita akan bicarakan kepada orang terdekat si korban untuk memberikan masukan bahwa itu bisa dilaporkan, tapi dengan catatan harus memiliki surat kuasa. Oke ya guys, jadi itu penjelasan saya tentang 5 hak korban tindak pidana KDRT yang ditemani oleh Utinawati. Oke, Utinawati lihat kamera. Hai guys, jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe Ibu Ayu ya. Nanti akan ada info-info menarik seputar gender, perempuan dan juga anak. Jadi jangan lupa ya guys di subscribe YouTube-nya Bu Ayu. Oke, bye bye. Terima kasih. Konten YouTube Ayu Efrita Dewi gak boleh di subscribe, gak berfaedah.